Halo, selamat pagi pemirsa. Ini Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutazam, dan pemirsa inilah ini Pagi selengkapnya. Sebuah rumah berlantai 2 terbakar di Jalan Kelurahan 2, Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat malam. Penyebab kebakaran diduga dari sebuah colokan listrik yang menimbulkan percikan api, kemudian menyambar bahan material di lantai 2 rumah. Warga langsung berusaha memadamkan api dan menghubungi pihak pemadam kebakaran di Jakarta Timur. Petugas berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Durensawit. Pemirsa, 3 balita tewas dalam kebakaran belasan rumah di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mereka terjebak di lantai 2 saat kebakaran terjadi. Bisa dikanjangin lagi nggak? Tambah serang, bilang bang, tambah serang. Awal. Kobaran api menghanguskan belasan rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang Buder, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran berusaha mengendalikan api yang diduga berasal dari salah satu rumah di ujung gang. Pemadaman berlangsung selama 1 jam dengan 10 mobil pemadam kebakaran. Untuk bangunan yang terbakar itu ada 13 unit rumah. Sebagian adalah kontrakan. Awal daripada kebakaran itu adalah dari listrik ya. Listrik menyambar kompor karena rumah-rumah padat penduduk. Terus ada korban pada dalam 86 untuk korban ada 3 seorang anak, dari anak Pak Edi dan Ibu Lita. Dalam musibah ini, 3 balita, Kanaya 4 tahun, Asyifa 3,5 tahun, dan Rafka 1,5 tahun meninggal dunia karena terjebak di lantai 2 salah satu rumah. Saat kejadian, ketiga korban sedang tidur dan tidak sempat diselamatkan. Antar temenin aja. Bibi korban mengatakan, 3 korban dikunci ibu mereka di kamar lantai 2 rumah dan ditinggal mengantar 2 anak lainnya ke sekolah. Iya, tertidur. Karena tidur jadi ibunya ninggal mereka untuk ngantar kakaknya sekolah. Setelah itu kondisi kamarnya dikunci karena kan anak yang terakhir yang bontot itu suka keluar dari kamar, jatuh karena depan pintu kamar itu langsung tangga. Suka jatuh, udah karena udah 2 kali kan jatuh, dadanya sampai bengkak. Nah, untuk antisipasi itu ibunya kunci pintu. Penyebab kebakaran masih diselidiki, namun diduga akibat korsleting listrik dan menyambar ke kompor. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, ditinggal sang ibu untuk mengantar anak ke sekolah, 3 balita tewas dalam kebakaran belasan rumah di Jalan Cipinang RT 05 RW 18 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui situasi kondisi terkini, berikut laporan Naura Syafikah dan Novan Dwi Kusuma dari lokasi kebakaran. Saat ini saya sedang berada di lokasi TKP dari tragedi kebakaran di Cipinang, Jakarta Timur. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung bagaimana lokasi ini terdampak dari kebakaran tersebut, yang memang lokasi ini di RT 05 menjadi salah satu RT yang mengalami dampak paling besar dari kebakaran di Cipinang, Jakarta Timur ini. Dan juga saat ini saya sedang berada dan bersama dengan Pak Ahmad Abdillah
yang memang menjadi koordinator dan warga yang berada di Cipinang, Jakarta Timur ini. Selamat malam Pak Ahmad. Oke Pak Ahmad, jadi boleh diceritakan sedikit mungkin untuk kejadian kebakaran yang terjadi tadi pagi. Jadi kalau masalah kejadiannya itu kan tiba-tiba sudah ada api. Jadi untuk awal titik apinya itu kita tidak mengetahui di mana dari asalnya ya gitu. Jadi kita warga gotong royong aja menunggu dari damkar hadir. Kita gotong royong untuk bagaimana caranya agar api tidak meluas ke tempat lain, itu aja. Ya, dan dari infonya juga ini ada korban tewas yaitu ketiga balita itu ya Pak. Nah dari ketiga balita ini berarti posisinya saat itu sedang berada di rumah atau bagaimana Pak? Posisi balita itu ada di rumah, dalam rumah atau di atas ya posisinya. Tidak kita bisa menolong anak balita itu karena api sudah terlalu besar, jadi warga juga nggak bisa untuk menyelamatkan itu. Sedangkan dari kakeknya sendiri tidak bisa untuk menolong balita itu. Berarti untuk warga yang selamat sekarang berada di pengungsian Pak semuanya? Ya, yang selamat pengungsian saya tempatkan di musola dan rumah-rumah yang kosong kita tempatkan yang untuk pengungsinya itu sementara ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad atas informasinya. Dan memang pemirsa, dari kejadian kebakaran ini tidak hanya di RT 05 saja, tapi juga terjadi di RT 04 di sebelah sana, di RT 04 di mana memang terjadi dampak yang tidak sebesar di RT 05. Karena di RT 05 ini yang terdiri dari 27 kartu keluarga dan 75 jiwa ini menjadi dampak paling besar dan juga menjadi sumber utama dari api muncul, yang memang munculnya itu dari salah satu rumah warga dari lantai 2-nya, yang dimana di lantai 2-nya itu menjadi tempat ditemukannya juga dari ketiga balita yang tewas. Dan memang tadi seperti yang diceritakan dari Pak Ahmad gitu, dari keluarganya yaitu kakeknya tidak sempat untuk menolong ketiga cucunya tersebut dikarenakan api yang semakin besar dan memang reruntuhan yang menimpa rumah tersebut, jadi tidak bisa untuk diselamatkan dari ketiga balita tersebut. Dan untuk di RT 04 sendiri yang ada di sebelahnya, ini memang rumahnya terdiri dari 5 kartu keluarga dan terdiri dari 15 jiwa. Dan untuk saat ini untuk rumah yang terkena dampaknya total ada 12 rumah, di mana 10-nya ini rusak berat dan 2-nya rusak ringan. Pemirsa, seorang ibu pingsan mengetahui rumahnya ludes terbakar di Asahan, Sumatera Utara. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor meledak. Petugas berjibaku memadamkan api dari 3 unit rumah semi permanen yang berada di Jalan Malik Ibrahim, Asahan, Sumatera Utara. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mencegah api merambat ke rumah lainnya. Kebakaran itu membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Banyaknya bahan mudah terbakar dari dalam rumah membuat api sulit dipadamkan hingga seluruh isi rumah ludes terbakar dilalap api. Pemilik rumah yang melihat rumahnya terbakar pingsan dan menangis histeris karena tak satu pun barang bisa diselamatkan. Diduga api berasal dari kompor salah satu rumah yang dijadikan kafe. Dalam waktu 1 jam, api berhasil dipadamkan petugas. Api dari rumah Bapak Eko. Informasinya lagi ngapain? Lagi masak. Masak. Meledak. Terus menyambar ke rumah ini, ke rumah sana. Ada 3 rumah. 3 rumah. Ada korban jiwa, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Materi juga ini, materi. Yang di belakang kemarin. Tidak ada korban akibat kebakaran itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menimpa gedung perkantoran Pemkot Pekanbaru Riau. Dalam peristiwa tersebut, sebuah kendaraan turut terbakar.
Asap tebal mengepul dari sebuah gedung di kompleks perkantoran pemerintahan Kota Pekanbaru, Jumat sekitar pukul 11 siang. Api pertama kali muncul dari plafon lantai 5 ruang PUPR Kota Pekanbaru. Api kemudian membesar dan menjalar ke lantai 4 dan lantai 3. Untuk memadamkan api, sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas harus menggunakan kren karena gedung yang terbakar cukup tinggi. Menurut Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, api menyebar karena material terbakar jatuh ke lantai 4 dan 3. Api berhasil dipadamkan beberapa jam kemudian. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun gedung perkantoran tersebut sedang dalam perbaikan AC dan pengecatan. Pihak kepolisian dari Polresta Pekanbaru menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Warga bersama aparat kepolisian menggerebek sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari warga yang merasa curiga akibat rumah yang sering ditinggal penghuninya itu kerap terkunci dari dalam. Usai mendobrak rumah, pihak kepolisian pun akhirnya mendapati IS yang merupakan pembunuh gadis penjual gorengan di atas loteng. IS yang bersembunyi selama 11 hari ini akhirnya harus ditarik secara paksa oleh pihak kepolisian dari atas loteng. Polisi kemudian mengamankan tersangka ke Mapolres Padang Pariaman. Sementara itu, polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan ini. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Tujuannya adalah memperkosa. Jadi awalnya hanya ingin memperkosa. Tetapi dengan menyebab itulah mungkin kita masih mendalami dari forensik nanti apakah di situ hanya pingsan atau kemudian meninggal. Karena tersangka pun tidak tahu, yang pasti melihat saat 6 menit disekap. Disekap itu untuk pernapasannya. Itu kemudian tidak sadarkan diri, kemudian baru diseret ke atas 300 meter, baru diperkosa di situ dilaki. Sebelumnya diketahui, IS pernah beberapa kali masuk penjara karena sejumlah kasus berbeda. IS diduga melakukan pembunuhan dan pemerkosaan kepada NKS yang merupakan pedagang gorengan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Kembali di Anies Pagi, pemirsa, keributan berujung aksi saling pukul terjadi di Pulau Rempang, Batam. Puluhan warga terlibat bentrok dengan pekerja sebuah perusahaan hingga berujung luka-luka. Aksi saling pukul tak terelakkan saat puluhan warga mendatangi lahan kosong di Kampung Sungai Buluh, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Warga menghalau para pekerja dari sebuah perusahaan yang sedang melakukan bersih-bersih lahan. Akibat bentrokan itu, 3 orang dari pihak pekerja mengalami luka. Sementara warga juga mengalami luka, termasuk seorang wanita parubaya yang alami cedera di bagian tangan. Kejadian ini berawal saat pekerja sebuah perusahaan membersihkan sampah dari sebuah lahan milik perusahaan.
Mengetahui hal itu, warga langsung mendatangi para pekerja dan langsung menyerang pekerja sambil mengklaim lahan tersebut. Akibatnya, kericuan tak terhindarkan dan menyebabkan banyak korban terluka. Beruntung polisi berhasil melerai kedua belah pihak dan mencegah keributan meluas. Ini merupakan miskomunikasi antara warga dan dengan pihak PT Med. Nah, masing-masing pihak mengklaim lahan tersebut mereka mempunyai hak. Itu awal mula permasalahannya itu. Sehingga terjadilah, ya bisa kita katakan bentrok lah kedua belah pihak di lapangan. Saat ini, petugas gabungan masih menjaga ketat kawasan lahan tersebut. Sementara pihak yang terluka melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seorang emak-emak menjadi korban peluru nyasar saat menjemput anaknya di kawasan Kampung Baru, Ciracas, Jakarta Timur. Akibatnya korban terluka pada bagian mata. Korban Yeti Nurdiati, emak-emak 40 tahun, mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka di bagian pelipis. Korban yang akan menjemput anaknya di PAUD tiba-tiba terkena peluru nyasar. Korban mengaku saat menunggu di atas motor tiba-tiba mendengar suara letusan sebanyak 3 kali. Tak lama, peluru menyerempet hingga mengenai matanya. Sementara peluru yang lain mengenai kaca rumah hingga pecah. Akibat kejadian ini, korban merasakan sakit dan pusing serta trauma. Ngeles gini, akhirnya ya saya masuk ke dalam PAUD. Teriak-teriak, "Bu, tolongin saya kena tembak," gitu. Terus ya Allah Mama Intan, kata kepala sekolah gitu. Kasus peluru nyasar ini pun kini sudah ditangani oleh petugas Polsek Ciracas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta akan menerapkan jalan berbayar elektronik atau ERP secara bertahap di sejumlah kawasan dengan transportasi publik yang lengkap. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengurai kemacetan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini terus mematangkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing ERP. Rencananya kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap pada kawasan dengan transportasi publik yang lengkap. ERP merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Kebijakan ini nantinya akan mengatur penggunaan jalan pada kawasan tertentu agar tidak melampaui kapasitasnya. Sejumlah kawasan yang akan diterapkan kebijakan ERP diantaranya zona dengan transportasi publik yang sudah lengkap, seperti kawasan Sudirman Tamrin. Kemudian menyusul dari Lebak Bulus ke Ancol. Pada kawasan Sudirman Tamrin diketahui transportasi publik mulai dari Transjakarta, MRT, KRL hingga LRT sudah terintegrasi. Sementara untuk Lebak Bulus Ancol masih menunggu MRT fase 2 rute Bundaran HI Ancol rampung. Mekanisme ERP sendiri nantinya tiap kendaraan akan dipasangi perangkat elektronik onboard unit. Tarif ERP akan disesuaikan dengan waktu dan jarak tempuh berdasarkan hasil pengukuran dari perangkat onboard unit tersebut. Wacana penerapan ERP sebenarnya sudah berlangsung cukup lama dan dinilai bisa mengurangi kemacetan arus lalu lintas yang kerap terjadi di Jakarta. Kini kebijakan tentang ERP telah diusulkan menjadi peraturan daerah, tepatnya pada rancangan peraturan daerah tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik yang diusulkan pada 9 Mei 2022 lalu. Tahapan peraturan tersebut sudah sampai dalam program pembentukan peraturan daerah dan masih dalam pembahasan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo ditemani Ibu Negara meninjau dan mengecek langsung harga kebutuhan pangan di Pasar Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyebut harga kebutuhan pangan terpantau masih normal.
Tiba di Pasar Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Presiden Jokowi bersama Iriana disambut ratusan warga serta pedagang, dan sebagian diantaranya mengabadikan momen tersebut dengan telepon genggam. Selain memantau langsung harga kebutuhan pangan, Ibu Negara Iriana sempat berbelanja bumbu dapur. Sementara Presiden Jokowi juga sempat membeli buah-buahan. Mampir saja untuk melihat harga-harga. Saya lihat baik semuanya ya. Tadi saya lihat telur, harganya terlalu rendah menurut saya, 24.000. Kemudian cabai rawit 35.000, saya kira harganya berapa? Mungkin pasokannya terlalu banyak. Dalam kunjungannya, Presiden juga membagikan kaos dan sembako kepada pedagang pasar dan warga. Selain meninjau harga di pasar Surabaya, Presiden Jokowi juga diagendakan akan menghadiri acara pernikahan putra Kofifa Indar Parawansa, bakal calon gubernur Jatim Petahana di Masjid Al-Akbar Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang akan membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih leluasa untuk menyusun kabinetnya. Jumlah kementerian yang ditetapkan akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu poin yang disahkan adalah pasal 15, yakni jumlah kementerian yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Artinya, tidak akan dibatasi hanya 34 institusi saja, bisa lebih. Dengan hasil ini, Presiden terpilih akan lebih leluasa menggunakan hak prerogatifnya menyusun kriteria kabinet. Itu adalah hak prerogatif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Meski begitu, sejumlah pihak meyakini Prabowo Subianto tetap akan prioritaskan zakon kabinet atau kabinet dari kalangan ahli dan profesional. Pertama kali akan memprioritaskan bagaimana interdeliver ke rakyat gitu. Jadi untuk bisa menyajikan sebuah janji-janji politik, visi misi yang pernah dijanjikan itu, Pak Prabowo memprioritaskan apa yang dinamakan zakon kabinet tadi gitu. Tapi tetap saja, kabinet harus mendapat dukungan politik dari parpol pengusung. Mau tidak mau, seprofesional apapun kabinet yang dibentuk, kalau tidak mendapatkan dukungan politik, itu akan sulit. Sebelumnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 19 September 2024. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Nampaknya, kehadiran SBY di kediaman Prabowo juga kemungkinan berdiskusi mengenai kabinet ideal yang menyesuaikan dengan perubahan undang-undang. Lantas, apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyusun final kabinetnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bercerita tentang adanya bisikan hati-hati digulingkan saat Indonesia hendak mengambil alih PT Freeport pada 2018 lalu. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat berbicara tantangan hilirisasi dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada posisi normal, pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju. Pasti itu. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga. Ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang
dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40 sampai 50 ton. Baru perkiraan, nebak-nebak. Tapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata ada emasnya sekian ton per tahun. Jadi kalau tadi bisikan ke saya ya tadi, ya karena barang yang tadi saya Pemirsa, Pramono Anung menangis saat mengikuti perpisahan dengan seluruh pejabat dan pegawai sekretariat kabinet pada Jumat pagi. Mensesnek Pratikno ditunjuk sebagai PLT Menteri Sekretariat Kabinet menggantikan Pramono Anung hingga akhir masa jabatan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggelar agenda perpisahan dengan jajarannya di Wisma Grida Bakti, Jakarta. Saat tiba di lokasi, Pramono Anung yang hadir bersama istri mendapat sambutan meriah dari seluruh pejabat dan pegawai sekretariat kabinet. Dalam sambutannya, Pramono berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah membantunya, terutama saat masa pandemi COVID-19. Bahkan, di akhir sambutannya, Pramono sempat menitikan air mata saat berpamitan dengan pegawai sekretariat kabinet. Jadi saya selama 2 periode memimpin Seskap ini, saya sangat dekat dengan seluruh staf, karyawan, para pejabat di lingkungan Seskap, dan memang saya bekerja untuk memberi hati dan juga sekaligus merubah paradigma yang ada. Seskap sekarang ini sudah menjadi lembaga yang sangat disegani, dihormati, karena sebagai kantor pembantu presiden yang utama, untuk presiden sebagai kepala pemerintahan, hampir semua keputusan-keputusan penting alhamdulillah bisa dijalankan, disampaikan secara baik. Dan yang paling penting adalah kultur kerja yang di internal itu kultur kerja yang fighter, berbahagia, tetapi tidak pernah ada keterlambatan. Surat pengunduran diri Pramono Anung dari jabatannya sebagai sekretaris kabinet telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 19 September yang lalu. Presiden menunjuk Mensesnek Pratikno sebagai PLT Menteri Sekretaris Kabinet hingga akhir masa jabatan. Pemirsa, 45 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis resmi dilantik di Gedung Cipuan, Bengkalis, Riau. 3 diantaranya merupakan kader terbaik Partai Perindo yang siap mewujudkan Kabupaten Bengkalis menuju sejahtera. 45 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029 resmi dilantik setelah melewati prosesi pengambilan sumpah dan janji di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis. 3 orang dari 45 anggota legislatif yang dilantik itu merupakan kader terbaik partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo, yakni Dapot Hutagalung yang juga Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bengkalis, Junior Tobing, dan Laurentius Tampu Bolon. Usai dilantik, ketiganya berkomitmen akan terus berjuang demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Tentu kami berharap usul ataupun aspirasi dari masyarakat itu yang kita serap dan akan kita perjuangkan ke depan demi kemajuan Partai Perindo ke depan. Dari keseluruhan total kursi DPRD di Kabupaten Bengkalis, PDI Perjuangan meraih 10 kursi. Kemudian disusul Partai Nasdem, PKB, Partai Gerindra, dan PKS masing-masing 5 kursi, serta Partai Perindo, PAN, Demokrat, Golkar masing-masing 3 kursi, sedangkan PBB 2 kursi dan P3 1 kursi. Dari Kabupaten Bengkalis, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, keseruan lomba bercerita menggunakan bahasa Inggris hingga menyanyi berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Ratusan anak-anak mengikuti kompetisi dengan semangat dan ceria hingga memakai kostum karakter hewan yang lucu. Live with your mother and me down. Do you live your house so they can build their own houses? The 3 little pigs gathered materials. The first one is so lazy. Puncratan Yasmin, guys. Straws to build his house. Talent show bertajuk Sparking Excitement with IKEA digelar di kota Surabaya, Jawa Timur.
Di acara ini ratusan anak-anak penuh semangat mengikuti kompetisi bercerita menggunakan bahasa Inggris. Untuk meyakinkan juri, mereka berekspresi lewat wajah hingga memakai kostum karakter hewan yang lucu. Para peserta mengaku antusias dan telah menyiapkan diri untuk mengikuti keseruan kompetisi ini. Ya, sudah persiapan. Apa aja persiapannya? Ya, persiapan dari sekolah juga, persiapan di rumah. Ya, untuk beberapa hari gitu. Ini juara berapa ini? 1. Juara 1. Seneng ya? Ya, seneng banget. And I'll puff, and I pull your house down. Called the wolf. The little pig feels safe in his house. Being that wolf can own the first one in the house. Ya, jadi kita di Toko IKEA Surabaya kali ini sedang mengadakan kegiatan Sparking with Excitement, di mana kita mengundang anak-anak bersama dengan orang tuanya juga untuk mengikuti kompetisi yang kita adakan. Tujuannya memang untuk mempererat bonding antara anak-anak dengan orang tua, sekaligus juga kita ingin memberikan semangat untuk mereka dalam menyambut tahun ajaran baru. Sparking Excitement with IKEA diikuti 200 anak-anak dari 10 sekolah dasar di kota Surabaya. Selain lomba bercerita menggunakan bahasa Inggris, para peserta juga dapat mengikuti lomba menyanyi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasa, iNews melaporkan. Merasa kurang nyaman setelah berolahraga, jangan khawatir karena kini Anda dapat melatih fisik dengan nyaman. Ya, olahraga ini justru memperkuat otot hingga melatih kekuatan. Sebagai salah satu fasilitas olahraga ternama yang ada di area Jakarta, KX Pilates terus mengembangkan sayapnya dengan membuka studio terbarunya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di area Hotel Morrissey, Jakarta. Dengan menggunakan metode KX Former, mesin reformer khusus yang dirancang untuk memaksimalkan hasil latihan serta infrastruktur terpercaya, KX Pilates bersama dengan Morrissey Hotel berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan olahraga bagi para pekerja, tamu hotel, hingga penggemar olahraga. Pilates itu pada umumnya sih sebetulnya gerakannya gerakan yang pelan ya. Tapi dengan KX ini lebih ke kardio. Jadi ada elemen kardionya, ada elemen hitnya. Itu dalam gerakan-gerakan workoutnya. Berlokasi strategis di area kawasan perkantoran dan komersil, KX Pilates Menteng tidak hanya diperuntukkan bagi tamu Hotel Morrissey Jakarta saja, namun terbuka untuk publik. Karena KX itu kan yang sekarang adanya baru ada di Crumble Crew dan di Kemang. Berarti masih di Jakarta Selatan. Nah, kalau saya melihat Jakarta Pusat itu memang Pilates belum banyak. Dan terutama kardio Pilates seperti ini belum ada. Jadi makanya kita memilih Menteng area yang kita pilih pertama kali untuk mendirikan KX cabang KX keempat. Ini baru pertama kali ya aku ikut KX Pilates dan aku ngerasa suka banget sama kelasnya, sesinya juga, sama coachnya itu benar-benar memperhatikan postur tubuh aku banget. Jadi aku tuh jadi banyak gak salah gitu. Dan aku ngerasa aku bakal balik lagi sih ke sini untuk ngikutin kelas-kelasnya lagi gitu. Dalam rangka grand opening studio terbaru, KX Menteng memberikan penawaran Fit and Unwind Retreat Package mulai Rp1.450.000 untuk tamu Hotel Morrissey Jakarta, serta promo Rp400.000 untuk 3 sesi bagi non-tamu hotel, di mana durasi latihan per sesinya adalah 50 menit. Dari Jakarta, Stephen Palinama, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, hadirnya lampu LED hemat energi menjadi dambaan konsumen. Ya, selain hemat listrik, inovasi lampu LED juga menekan emisi karbon. Inisiatif Grand Switch mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan berkelanjutan dengan beralih dari pencahayaan konvensional ke pencahayaan LED dan LED terkoneksi. Upaya efisiensi energi memainkan peran penting dalam mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060. Untuk itu Signify menghadirkan Philips Ultra Efficient LED yang dapat menghemat energi hingga 50% untuk mencapai target pengurangan emisi karbon. Ya, jadi kalau dengan menggunakan
Philips LED ultra efisien, maka tentunya customer dapat menghemat biaya penggunaan energi, kemudian juga menghemat biaya operasional karena dia menggantinya dalam masa yang lebih lama. Selain biaya energi tersebut juga dapat dikonversi dengan menghemat jejak karbon, ya, mengurangi emisi karbon, serta juga tentunya mengurangi limbah, sehingga produk ini sungguh tepat untuk beralih menjadi penggunaan yang tentunya pencahayaan lebih hemat energi dibandingkan dengan pencahayaan LED standar lainnya. Inovasi Philips Ultra Efficient LED merupakan salah satu bentuk berkelanjutan inisiatif Grand Switch yang diluncurkan oleh Signify tahun lalu. Dari Jakarta, Nisa Sahib Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil angkutan umum milik Pemkot Surabaya terjun ke sungai setelah menabrak pembatas jalan. Sopir hilang kendali setelah pengendara motor memotong laju angkot. Angkutan umum warawiri milik pemerintah Kota Surabaya terjun ke sungai di kawasan Jalan Mendokan Sawah. Kecelakaan diduga karena sopir kaget setelah seorang pengendara motor memotong jalur kendaraan. Mobil yang membawa 2 orang penumpang langsung terjun ke sungai setelah menabrak pagar pembatas jalan. Mungkin dipotong sama sepeda motor dan saya kan posisi agak mepet di pagar gitu ya. Akhirnya saya kaget, saya banting kanan dan nututin masuk itu. Mobil dievakuasi 2 jam kemudian setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengerahkan alat derek. Selama proses evakuasi, polisi menutup 1 jalur kendaraan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, closing ceremony PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 sukses digelar di Stadion Utama Sumatera Utara. Berbagai pertunjukan dan penampilan memeriahkan penutupan ajang olahraga terbesar di Indonesia. Setelah melalui serangkaian pertandingan dan kompetisi sengit yang melibatkan ribuan atlet setanah air, PON ke-21 Aceh Sumut 2024 mencapai puncaknya. Closing ceremony PON ke-21 Aceh Sumut 2024 digelar megah di Stadion Utama Sumatera Utara Jumat malam. Tak hanya disaksikan masyarakat luas, closing ceremony juga dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendi serta sejumlah pejabat negara. Pertunjukan budaya yang memukau, tarian multi etnis hingga pesta kembang api memeriahkan upacara penutupan perhelatan olahraga terbesar di Indonesia ini. Tak ketinggalan, penampilan artis ibu kota mampu menyihir para penonton baik yang hadir langsung maupun dari layar kaca. PON ke-21 Aceh Sumut 2024 tidak hanya menghasilkan medali dan prestasi, namun juga kenangan tak terlupakan bagi para atlet, pelatih, dan penonton yang terlibat. Kesuksesan PON ke-21 Aceh Sumut 2024 diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi lain yang akan menjadi tuan rumah PON selanjutnya. Kedepannya, PON juga diharapkan terus memupuk semangat persatuan, sportivitas, dan kebanggaan nasional di antara para atlet dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim iNews melaporkan. Pemirsa, kontingen Jawa Barat menutup PON ke-21 Aceh Sumatera Utara sebagai juara umum. Ya, Jawa Barat memuncaki klasemen akhir perolehan medali dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Kontingen Jawa Barat menutup PON ke-21 Aceh Sumut sebagai juara umum. Tim Jabar unggul dari pesaing kuatnya kontingen Jakarta dan Jawa Timur. Jawa Barat memuncaki klasemen akhir perolehan medali dengan 195 medali emas dari total 538 medali. Sedangkan Jakarta harus puas dengan posisi runner-up dengan 184 medali emas dari total 479 medali. Jawa Timur menutup PON kali ini di peringkat ketiga dengan 145 medali emas dari total 425 medali. Ini menjadi ketiga kalinya secara beruntun Jawa Barat keluar menjadi juara umum PON.
Pada 2 edisi sebelumnya di kandang sendiri dan di Papua, kontingen Jawa Barat juga keluar sebagai yang terbaik. Tim Liputan iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Informasi berikutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meninjau Kampung Seni Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Dan besar harapannya kawasan tersebut nantinya dapat menggerakkan pariwisata dan ekonomi masyarakat sekitar. Ya, selain itu pemirsa, di Sleman, Sandiaga Uno juga meresmikan hotel wakaf milik Masjid Jogokarian yang bermanfaat bagi ekonomi umat. Penataan ulang kawasan Candi Borobudur yang telah dilakukan selama 32 tahun akhirnya rampung diselesaikan pada masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pedagang yang biasanya berjualan di dalam area kompleks Candi Borobudur kini dipindahkan seluruhnya ke kawasan Kampung Seni Borobudur. Kawasan ini telah beroperasi mulai tanggal 16 September 2024 dan ditinjau langsung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menparekraf Sandiaga Uno yang rencananya akan diresmikan pada bulan Oktober mendatang oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga penataan Borobudur ini sudah akan terpadu. Jadi semua unsur-unsur sudah terlibat di sini. Maka penataan Borobudur ini akan ditangani oleh Single Destination Management Authority. Total 45 triliun rupiah potensi daripada cuan pariwisata yang bisa kita limpahkan kepada masyarakat. Sementara itu di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan hotel wakaf milik Masjid Jogokarian yang memiliki 14 kamar dan rencananya akan ditambahkan menjadi total 24 kamar yang terdiri dari kamar VIP, deluxe, dan reguler. Hasil keuntungan nantinya akan digunakan untuk kebermanfaatan bagi umat. Ya, jadi kamar ini kita take over dari pemilik lama pasca COVID, kemudian ditawarkan ke masjid. Saya lihat ini sebagai peluang, maka kita ambil alih. Sandiaga Uno menyambut baik inovasi penyediaan akomodasi yang digagas Badan Wakaf Masjid Jogokarian. Nantinya, hotel ini akan diurus langsung oleh pengurus masjid dengan layanan berbasis syariah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, MNC Animation kembali meluncurkan serial animasi anak terbarunya yakni Titus the Detective. Peluncuran serial animasi lokal pertama bertema detektif yang akan ditayangkan di stasiun televisi nasional ini digelar di Anyos Tower Kebon Siri, Jakarta, yang mana turut dihadiri oleh Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Eksekutif Chairwoman MNC Group sekaligus CEO MNC Animation Liliana Tanusudibyo dan Director of MNC Animation dan SI Warren Heriputra Tanusudibyo menghadiri peluncuran serial animasi TV Titus the Detective di MNC Conference Hall Kebon Siri, Jakarta Pusat. Series ini menjadi bukti keseriusan MNC Animation dalam mengembangkan industri animasi nasional. Dalam penggarapan Titus the Detective ini tidak hanya untuk memberi warna hiburan anak Indonesia, namun juga syarat nilai edukasi. Melalui serial animasi ini, anak-anak diajak untuk berpikir kritis dan kreatif dengan berpetualang memecahkan beragam kasus, serta belajar tentang persahabatan, kejujuran, tidak pantang menyerah, dan nilai-nilai gotong royong. Kita selalu mendukung industri kreatif ini, terutama di film animasi, dengan adanya Kiko yang sudah tayang di 64 negara. Kami berharap Titus juga akan ditayangkan di beberapa negara, terutama untuk next month. Titus akan tayang di Azerbaijan dan juga di Turki. Terbagi dalam 26 episode menceritakan aksi Titus sebagai detektif bersama dua sahabatnya, Bobit sang pesulap dan Vira si mekanik, yang bekerja sama dalam mencari strategi untuk memecahkan masalah dan membela kebenaran di kota Steamboat. Titus ini ada di majalah Just for Kids yang dibuat oleh Ibu Liliana Tanusudibyo. Setelah itu pada tahun 2020 kita merilis film Titus Mystery of the Enigma di bioskop. Ya, setelah itu baru kita lanjutkan dengan proses pembuatan serial animasi ini. Episode perdana Titus the Detective siap menghibur anak-anak dan keluarga Indonesia mulai 22 September 2024 di RCTI Kanal Digital 28 UHF setiap hari Minggu pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Camar Henda, Novan Dwi, iNews.